Udah dimulai aja dulu. Yang pertama siapa? Dari definisi berarti ya. Oke, wait. Karena izin share screen, soalnya lagi buat tadi. Nah, ini dia. Jadi di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Ana akan menjabarkan tentang definisi jual beli. Kalau udah nyiapin PPT. Yang pertama tuh Ana udah buatin daftar isinya. Ana ngambil dari 3 buku. Yang pertama Al-Yaqutan Nafis yang terjemahan yang Ana punya. Yang kedua buku muamalat. Yang ketiga fikih muamalah dari klasik hingga kontemporer. Yang pertama, materi ini diambil dari buku Al-Yaqutan Nafis fi Madhab Ibnu Idris karya Imam Ahmad bin Umar Asy-Syatiri versi terjemahan. Jadi ringkasan fikih Madhab Syafi'i dari halaman 184. Yang pertama itu dari bahasa, artinya adalah maqabalatu syai'in bi syai'in atau menukar sesuatu dengan sesuatu. Yang kedua syara atau mungkin istilah ya. Aqdu ma'a wadatin maliyatin tufidu milka ainin au manfaatin alat ta'bidi. Akad pertukaran harta yang berakibat pemilikan harta atau manfaat untuk selamanya. Apaan kalau suaranya ini karena lagi kurang fit ya. Yang kedua dari buku seri fikih kehidupan muamalat karya Ahmad Sarwat LC. Diambil dari halaman 25 sampai 26. Nah, jadi jual beli dalam bahasa Arab sering disebut al-bai atau at-tijarah atau al-mubadalah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yaitu yarjuna tijaratan lan tabur, yang artinya mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Quran surah Fatir ayat 29. Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebutkan jual beli adalah muqabalatun malin bimalin tamlika atau tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Kemudian Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai mubadalatul mali bil mali tamlikan wa tamlikan, pertukaran harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Kemudian Dr. Wahda Az-Zuhairi mendefinisikan al-bai' sebagai muqabalatu syai'in bi syai'in atau menukar sesuatu dengan sesuatu. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Nah, yang ketiga, materi yang Anda ambil adalah dari buku Fikih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer, Teori dan Praktek karya Ahmad Marwah Hasan MSI, yang Anda ambil di halaman 25 dan 26. Menurut bahasa, jual beli ialah menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut istilah ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara. Di dalam kitab Kifayatul Ahyar disebutkan definisi jual beli menurut bahasa ialah memberikan sesuatu karena ada pemberian atau imbalan tertentu. Nah, berdasarkan pendapat Syekh Zakaria Al-Ansori, jual beli ialah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid Sabik dalam kitab fikih sunnah Sayyid Sabik dalam kitab fikih sunnah menerangkan jual beli secara etimologi ialah saling menukar atau pertukaran. Sedangkan berdasarkan pendapat Hamzah Ya'qub dalam bukunya Kode Etik Dagang berdasarkan pendapat Islam menjelaskan definisi jual beli secara bahasa yakni menukar sesuatu dengan sesuatu. Nah, dari definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau peraturan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.
Nah, itu saja penjabaran definisi dari Ana. Terima kasih untuk perhatiannya, teman-teman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dari definisi tadi, yang menjadi persamaan di antara definisinya apa? Ini mana tadi? Harusnya tadi kalau di akhir ditambah. Jadi titik temu antar definisi ini apa? Kenapa sih mereka beda-beda definisinya gitu? Maksudnya apakah karena memang menurut si A definisi jual beli itu seperti ini, menurut si B seperti itu, atau sebenarnya sama tapi gara-gara nggak pengen memakai definisi yang sama dibuat definisi yang baru, artinya perbedaan hanya di lafaz tidak di makna, seperti itu. Apa ya? Sama sih kayaknya. Nah, berarti tambahkan itu aja, nanti sebenarnya sama perbedaan di lafaz. Nah, kalau ada persamaan itu di mana samanya gitu kan? Poin-poin mana yang sama-sama apa? Sama-sama mubadalah, tukar menukar, ganti mengganti, itu. Tijarotan. Ya, jadi kalau definisi itu seperti itu cara itunya. Kita mau cari definisi dari 10.000 orang juga nggak masalah gitu. Cuman ngapain cari definisi 10.000 orang? Gitu. Tujuannya apa? Cari definisi dari 10.000 orang. Kalau ternyata dari 10.000 orang itu ada 10.000 definisi yang berbeda secara makna, baru kita masukkan semuanya di sana gitu. Tapi kalau ternyata 10.000 itu semuanya sama definisinya, ya ngapain buat 10.000-nya gitu. Cukup jadikan berapa, 2 atau 3, lalu kita carikan apa yang sama di antara mereka. Misalkan A mendefinisikan seperti ini, B mendefinisikan seperti ini, C mendefinisikan seperti ini. Ketiga-tiganya memiliki kesamaan definisi, di mana satu poinnya ini, dua poinnya ini, tiga poinnya ini. Gitu. Tapi ada definisi lain ternyata yang berbeda dari si D. Gitu. Nah, D ini berbeda definisi dari si A, B, C. Nah, simple tapi maksud ke maknanya. Gitu. Jadi kalau masukin definisi semua, orang juga bingung. Jadi maksudnya apa sih gitu? Ya nggak masalah gitu. Jadi nanti ke depannya kalau kita membuat definisi berarti seperti itu. Kalau cari perbedaannya dulu gitu. Misalkan ada tiga versi definisi. Artinya tiga versi itu bukan tiga perbedaan lafaz, perbedaan makna definisi. Ya, ada berapa gitu. Nanti masing-masing yang sama kumpulkan aja orangnya. Menurut A seperti ini, menurut B seperti ini, C masuk ke mana, masuk ke apa, masuk ke B, D masuk ke mana. Kalau ada persamaan apa persamaan, kalau perbedaan di mana letak perbedaannya, seperti itu. Ya. Terus itu tulisannya kecil-kecil sekali, baca juga Emang kecil ya? kecil, nggak tahu yang lain ya, kecil sekali. Biasanya iya. kan terpengaruh ke terlalu banyak kata yang tertulis, jadi mengecil dia gitu kan. Nah, coba tadi di share lagi. Oh tidak, oke. Emang kecil ya? Iya. Nggak kecil, cuma nggak terlihat besar aja. Nih. Ya meskipun nggak wajib, cuman supaya itu. Tuh. Ya kelihatannya terlalu kecil gitu. Nah, atau ini bisa juga nih, menarik nih. Misalkan jual beli versi orang-orang dulu sama jual beli sama versinya orang-orang sekarang. Ada nggak perbedaan atau persamaan gitu? Kan misalkan orang dulu paham jual beli itu yang seperti apa, tapi sekarang karena perkembangan zaman ternyata jual beli itu udah berubah gitu. Udah berubah dari yang apa dipahami orang-orang dulu, seperti itu. Nah, itu menarik juga kalau seandainya di akhir tadi di itu. Jadi mungkin nanti bisa disempurnakan di akhir itu. Ini semua definisi sama atau beda gitu. Kalau beda ada berapa mazhab nih, ada berapa golongan nih perbedaannya. Versi A, versi B, versi C jual belinya gitu. Entah itu versi klasik atau versi kontemporer, ya, atau versi bagaimana lah. Nanti bagaimana titik temunya dan lain sebagainya. Nah, terus ya kalau ambil bikin presentasi, terus bikin mana tadi apa namanya, footnote-nya mana, coba yang ada footnote. Nah, itu kepanjangan sekarang kalau bikin footnote di presentasi, bikinnya body note aja.
Tahu nggak caranya bikin body note? Tahu nggak body note? Nggak tahu. Gimana Bodin? Gimana ya caranya? Bikinnya setelah ininya aja, setelah dari ini nggak bisa di itu ya. Coret-coret nggak bisa. Bisa coret-coret ya. Mana Dan sekarang orang tuh udah nggak ya, yang mencantumkan halaman itu kalau kutipan langsung. gimana ya? Coba di off dulu itunya, di keluar. Misalnya, ini di dalam presentasi misalkan. Apa misalnya tulisannya? Oh, Imad adalah orang yang paling ganteng. Tapi ini bukan ditulis dalam bukunya, tapi disimpulkan dari dalam bukunya. Gitu. Nah, kalau benar berarti di dalam apa namanya, di bodinya itu, misalkan yang bilang seperti ini siapa gitu, di dalam buku apa, siapa nama penulisnya, pakai nama belakangnya misalkan. Muhammad Imaduddin misalkan, berarti kan Imaduddin nama belakangnya, nah Imaduddin. Nah, Imad sendiri yang ngaku. Tahunnya berapa bukunya? Gitu. Oh, yang gitu. Nah, kayak gitu. Nah, kalau gini kan nggak banyak-banyakin itu. Biasanya kalau presentasi itu ada kebanyakan tulisan, jadi makin kecil dia, makin sempit ruangnya gitu. Nanti di akhirnya baru dikumpulin jadi satu, jadi daftar pustaka. Oke. Nah, jadi nggak kebanyakan itu. Gitu. Ini kalau bukan kutipan langsung. Kalau kutipan langsung yang 40 kata ya harus ditulis halamannya. Kalau bukan kutipan tapi kesimpulan dari sebuah itu nggak harus itu. Ya itu sekedar informasi ilmu itu aja. Sebenarnya kan nggak wajib pakai itu juga. Keren. Oke. Syukuran Lanjut Ustaz. dulu siapa lagi itu? Siapa lagi itu? Apalagi permasalahannya? Masuk ke rukun. Rukun jual beli, penjual dan pembeli siapa? Ya, kalau dia Maimat. Kagak jelas, Mat. Jelas tidak? Rukun-rukun jual beli. Sebelumnya sebuah transaksi jual beli membutuhkan sebuah rukun sebagai penegak di dalam transaksi jual beli, di mana tanpa adanya rukun ini maka jual beli itu tidak sah hukumnya. Nah, rukun jual beli pada kitab Al-Yaqut Nafis yang dituliskan oleh Imam Ahmad Ibn Asy'ari, beliau menuliskan ada 3 rukun. Yang pertama akidan, yang kedua ma'qudun alaih, yang ketiga sigoh. Insya Allah saya akan menjelaskan salah satu dari 3 yang dituliskan oleh beliau, yaitu akidan. Nah, akidan, apa itu akidan? Akidan itu adalah 2 pelaku yang melakukan akad, penjual dan pembeli. Nah, penjual dan pembeli yang sah adalah yang memenuhi syarat, yaitu mereka telah memenuhi ahliyah untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan ahliyah itu adalah keadaan pelaku yang harus berakal dan balik. Nah, sedikit menjabarkan tentang berakal dan balik. Nah, yang pertama yang berakal itu maksudnya ya, yang kita ketahui warasnya akal seseorang. Maka kalau misalnya dia nggak punya akal atau orang gila, maka ia tidak sah transaksinya. Atau bila salah satu dari keduanya, entah itu si pembeli atau si penjual, termasuk orang yang dinyatakan tidak sehat akalnya, maka transaksi jual beli yang terjadi dianggap
tidak sah secara hukum syariah. Apalagi masing-masing penjual dan pembeli itu sama-sama orang gila, maka tentu lebih tidak sah lagi. Tapi pertanyaannya, emang iya gitu? Apakah orang gila itu bisa punya harta? Ya mungkin aja gitu. Mungkin mereka dapat harta warisan karena seorang dinyatakan tidak waras, namun karena walaupun dalam syariat Islam meski seorang itu dinyatakan tidak waras, namun secara hak kepemilikan atas harta tetap ada jaminannya. Maka apabila seorang itu tidak waras dan dia memiliki harta, dia sebenarnya tetap bisa bertransaksi apabila ada wali yang bertanggung jawab atas hartanya. Nah, itu berkaitan dengan yang berakal. Nah, kalau yang balik berarti di luar yang balik seperti anak kecil, maka tidak memenuhi syarat seorang penjual dan pembeli karena dia belum balik, dia belum bisa terlalu banyak pikir gitu. Belum ya seperti itu. Tapi di sana ada pengecualian, dia tetap boleh bertransaksi apabila transaksi itu rendah nilainya seperti jajanan-jajanan anak SD, atau juga transaksi anak kecil tersebut diberikan izin oleh orang tuanya, atau dia bertransaksi atas pengetahuan orang tuanya, atau juga nanti ketika anak tersebut disuruh oleh orang tuanya untuk membeli sesuatu, maka di sini seorang anak yang menjalankan tugas dari orang tuanya sah jual belinya, karena di situ yang asalnya yang transaksi atau yang jual beli di situ adalah orang tuanya, bukan si anaknya. Si anaknya cuma sebagai utusan atau suruhan, bukan sebagai penentu di dalam jual beli. Hal yang ketiga, mungkin ya, itu aja sih yang bisa saya sampaikan tentang akidah ini dan dua pelaku yang melakukan transaksi. Jadi yang penjual yang mana, Mat? Yang pembeli yang mana? Yang penjual yang menjual itu Nggak bener, ini serius loh. Jual beli itu kan ada uang, ada barang. Ya, ada uang dengan barang, ada barang dengan uang, ada uang dengan uang, ada barang dengan barang kan. Nah, yang penjual itu yang mana, pembeli itu yang mana? Ya dijelasin dari yang penjual berarti yang memiliki barang, yang pembeli ya berarti yang memiliki barang untuk dikeluarkan oleh penjual. Barang sama uang jangan dicampur aduk ya. Sekarang gini, kalau sekarang konteksnya antum beli online itu antum menjual uang untuk dibeli sama barang atau gimana kira-kira? Gimana tuh? Nah, sekarang kan ya, jadi jangan dibilang jual beli itu kan ada uang, ada barang ya. Maksudnya bukan ada jual beli uang, jual beli barang. Ada poinnya itu ada uang, ada barang. Kadang Ada orang uang, ada membeli barang. barang dengan uang, itu normal ya. Kita beli barang dengan uang. Kita ke pasar ada barang dijual, kita beli. Beli uang dengan barang. Ada beli barang dengan uang. Ada beli barang dengan barang, barter. Ya zaman dahulu lah gitu kan. Sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Beli apa namanya, beli mobil, bayarnya pakai apa misalnya pakai beras berapa ton itu, anggaplah seperti itu, beli barang dengan barang. Nah, ada beli uang dengan uang, misalkan Mat punya dolar, mau dijual dolarnya pakai jadinya rupiah gitu. Nah, oke lah kalau seperti itulah gitu misalkan. Nah, ada lagi
Kebalikannya, barang untuk beli uang. Menjual barang untuk beli uang. Tahu nggak itu maksudnya seperti apa? Menjual barang untuk membeli uang. Ya. Nah, sekarang itu konteksnya bisa diperluas. Konteksnya perlu seperti apa? Misalkan, itu buka Shopee. Ya, buka aja Shopee gitu. Ya. Terus tiba-tiba ada barang pengen dibeli. Ya. Nah, itu kira-kira itu menjual uang untuk mendapatkan dengan harga barang atau enggak kira-kira? Paham nggak maksudnya? Atau nggak ada keinginan untuk belanja nih gitu. Artinya nggak ada keinginan untuk mengeluarkan uang. Tapi pas dapat barang di Shopee, check out. Paham nggak maksudnya? Aturannya uangnya nggak keluar, jadi tiba-tiba uang itu dibelanjakan gitu kan. Kena racun Shopee. Nah, intinya pokoknya yang penjual itu yang mana sih gitu, Mas? Pihak yang mana, pembeli itu pihak yang mana? Penjual yang iya ya. Nah, intinya sebenarnya pembahasan 5 itu di situ gitu. Kalau syarat nanti kan ada poin lagi di bawah. Ada yang bahas. Kenapa gue Nah, panjang lebar ke sono? sebenarnya yang penjual itu yang mana gitu. Yang pembeli itu yang mana gitu. Kan tadi rukun itu kalau nggak ada dia berarti nggak ada itu. Mat, di belakang itu lagi ada orang jual beli itu, Mat. Coba lihat. Coba lihat ke belakang, Mat. Lihatin kamera ke belakang itu. Tuh, ada orang lagi jual beli tuh. Nah, nggak ada kan? Ada jual beli nggak di sana? Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada penjual, nggak ada pembeli kan? Nah, kalau ada penjual di pembeli di belakang, ada 2 orang belakang berdiri itu, nah bisa jadi ada. Gitu. Berarti kalau nggak ada penjual pembeli, nggak ada jual beli. Nah, sekarang penjual itu yang mana? Pembeli itu yang mana gitu? Ini kali ya, penjual itu adalah siapapun orang yang bisa mendatangkan sebuah ijab. Ijab itu adalah ucapan tanda penyerahan untuk si pembeli. Nah, nanti bisa seperti itu nanti. Nah, intinya seperti itu harusnya gitu. Jadi ketika rukun, kalau bahas rukun itu bukan ke syaratnya gitu. Syarat itu nanti. Syarat itu turunan dari rukun. Tapi ketika bahas rukun itu berarti orangnya itu siapa. Nah, nanti ketika ini kan kebetulan cuma ada bai'ah sama mustari. Nanti kalau kita bahas misalkan hiwalah ya. Nanti ada muhil, ada muhal alaih, ada 3 nanti. Ada 3 kelompok nanti yang akan dibahas. Nah, itu kan harus didefinisikan dulu. Antum bai'ah sama mustari paham kenapa? Karena udah sehari-hari. Udah sehari-hari bahas itu kan. Yang penjual siapa, pembeli siapa, makanya nggak terlalu bingung yang lain. Tapi kalau nanti bab hiwalah misalkan, muhil itu siapa? Ya, muhal alaih itu siapa? Ya kalau muhal itu siapa? Misalkan utang antum dibayarin sama bank. Nah, bank itu maksudnya ke muhal alaih. Nah, itu yang berhutang muhil atau bagaimana? Nah, itu nanti maksudnya seperti itu. Nanti kita di akhir kita coba itu. Ya. Terus siapa lagi? Habis itu rukun berkaitan dengan barang dan harga. Rukunnya siapa? Barang itu apa, harga itu apa? Nah, itu tadi kaitannya kayak yang tadi itu. Yang mau dijual itu apa, harga itu apa. Jadi harga itu nggak mesti uang. Barang itu nggak mesti, maksudnya apa ya? Yang dijual itu nggak mesti barang. Kadang uang juga bisa dijual. Nah, kadang barang juga bisa di barang bisa dijadikan alat pembayaran. Kalau jasa gimana, Ustaz? Nah, nanti jasa itu larinya ke ijarah nanti. Cuma nanti dari definisi sebenarnya itu. Definisi itu kan harus jami' mani kan, harus memasukkan semua definisi, jangan sampai yang bukan definisi masuk ke dalam definisi gitu. Nanti kita bahas di definisi nanti. Yang nggak ada ya yang bahas itu ya? Barang dan harga. Rukun barang dan harga. Nggak hadir. Terus setelah itu rukun ijab kabul. Ya, jadi kalau bahas rukun berarti maksudnya apa rukun pertama? Aqidan, penjual dan pembeli. Penjual itu siapa, pembeli itu siapa. Yang kedua ma'qud alaih.
yang apa namanya ya, yang ditransaksikan. Nah, ma'akun alaih. Nah, ada barang, ada harga, ada saman, ada musaman. Yang harga itu yang mana? Alat tukarnya itu yang mana? Ya. Yang itunya itu apa namanya? Barang yang dijual itu definisinya seperti apa gitu, supaya nggak ketukar gitu kan. Nah, yang terakhir ijab dan kabul. Ijab itu apa? Kabul itu apa? Yang bahas ijab kabul siapa? Yang rukun dulu, yang syarat nanti. Enggak juga. Terus syarat berarti syarat penjual dan pembeli. Tadi Mat udah nyebutkan satu. Berapa sih tadi Mat ya? 2 tadi, berapa? Ayo Sazafi, penjual dan pembeli syaratnya. Sazafi udah ngomong, tapi nggak ada suaranya, kenapa ya? Pakai headset ya? Mungkin mikrofonnya nggak berfungsi. Bisa dicabut pakai mikrofon handphone aja. Bismillah, udah ada suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait syarat jual beli yang emang sebelumnya udah dijelasin sama Ustadz Imad. Syarat jual beli diantaranya yang pertama ada mereka telah memenuhi ahliyah. Maksud di sini adalah mereka merupakan keadaan pelaku yang harus berakal dan balik. Maksud berakal di sini di mana seseorang itu waras gitu, di mana seorang itu tidak gila antara penjual maupun pembelinya. Jadi dua-duanya harus sama-sama waras. Nah, terus yang untuk maksud dari balik di sini adalah anak kecil apabila transaksi itu dilakukan oleh anak kecil itu tidak sah kecuali bila transaksi itu sah bila anak kecil itu melakukan transaksi karena disuruh oleh orang tuanya. Jadi di sini sebenarnya transaksinya terjadi antara orang tuanya dengan penjualnya. Nah, terus yang kedua adalah dengan kemauan sendiri, yaitu melakukan transaksi dengan sadar atau ridho tanpa adanya paksaan, karena itu tidak sah hukumnya. Dijelaskan bahwa jual beli itu hanya sah dengan suka sama suka. Mungkin itu aja sih Ustadz dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kan menarik jadinya ya. Ketika kita mengetahui bahwasanya penjual dan pembeli itu tidak boleh orang gila dan tidak boleh anak-anak. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, anak-anak sudah bisa belanja sekarang belum? Maksudnya itu kan tadi kan batasnya balik. Balik itu normalnya berapa tahun?
Masih ingat nggak dulu waktu kita belajar fikih haid nifas? 8 Normalnya tahun. orang itu haid berapa tahun? 9? 9 tahun. 9 tahun itu nggak normal itu. 12. Gimana sih? Berapa? 12 tahun orang normal haid itu, normal baligh itu 12 tahun. Oh, 12. 9 tahun itu awal mula usia baligh. Jadi kalau belum 9 tahun mau tanda-tanda apapun dia nggak bakal balik. Mau usia 7 tahun udah mimpi basah itu berarti belum balik. 7 tahun keluar darah itu belum balik dia. Itu bukan haid namanya. Masih ingat nggak itu kajiannya itu? Usia awal mulai balik itu 9 tahun, usia maksimal haid itu 15 tahun. Artinya kalau udah lewat 15 tahun belum ada tanda-tanda langsung jadi haid, langsung jadi baligh. Udah usia 17 tahun ya. Tapi kok belum pernah keluar darah perempuan. Laki-laki belum pernah mimpi basah ya. Berarti sejak dia berusia 15 tahun sempurna dia langsung jadi baligh gitu. Ya, itu usia maksimal. Sekarang orang di bawah 9 tahun udah bisa belanja apa belum? Udah bisa, Ustadz. Udah bisa gitu. Ya, kayak Malah udah jajanan bisa top up gitu kan. Anak 9 tahun sekarang cuma top up aja gitu. Coba antum kasih THR ke anak-anak sekarang. Kasih THR pasti dalam pikirannya yang pertama adalah top up dulu gitu. Top up Mobile Legend kah, top up FF ya. Itulah tanya imat-imat kaum imat dulu yang masih tersesat. Nah, Torik tanya Torik tuh. Torik itu udah balik apa belum ya? Ada yang menjadi pertanyaan sebenarnya. Nah, itu bagaimana transaksinya dia itu. Nah, makanya kan nanti transaksi anak-anak di bawah 9 tahun itu kan mayoritasnya itu kan nggak berguna. Maksudnya itu nggak berguna gimana ya? Sia-sia kan gitu. Coba lihat transaksinya anak yang di bawah 9 tahun yang belum balik dengan transaksinya orang yang sudah balik. Artinya kalau dia udah balik nanti dia pasti berpikir ngapain ya saya ngabisin duit buat itu. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kok anak di bawah 9 tahun itu nggak boleh bertransaksi. Karena transaksinya nggak berguna. Bukan berarti dalam artian semuanya nggak berguna, tapi mayoritasnya nggak berguna. Mana ada orang misalkan, ketika ingat aja waktu kita masih kecil, belum 9 tahun, dapat THR gitu. Nah, uangnya itu dia arahnya langsung mau dibawakan kemana itu arahnya uangnya. Ya kalau yang perempuan-perempuan beli boneka gitu kan. Masak-masakan. Nggak bakal kepikiran kan, Imat usia 7 tahun nih dapat THR banyak ketika itu. Kayaknya saya beli saham keren nih. Usia Imat 7 tahun kan nggak mungkin Imat beli saham usia 7 tahun kan. Ya. Sekarang juga Imat nggak mungkin beli saham. Imat nggak punya uang juga gitu kan. Nah, artinya kan ketika dia belum balik berarti kan uang ini bakal menjadi sia-sia nanti. Ibaratnya kan nggak berguna karena dia arahnya pasti nggak jelas. Makanya itu nanti kenapa anak-anak itu nggak boleh bertransaksi sebenarnya. Nah itu nanti ketika Imat punya anak nanti kan, ya itu nggak boleh ada transaksi di luar pengetahuan orang tua yang nanti akan membuat uang itu akan sia-sia. Nah, itu nanti akan menyebabkan transaksinya bermasalah nanti seperti itu. Nah, itu yang seperti itu kan. Dan nanti kita perpanjang lagi di pembahasannya aja. Terus setelah syarat penjual dan pembeli, syarat harga dan barang. Saya Ustadz izin share screen-nya. Ya, jadi saya ke bagian syarat barang dan harga. Nah, tadi kan sebenarnya nggak terlalu dijelasin ya barang itu apa, harga itu apa, karena di rukun yang menjelaskan seharusnya tidak hadir. Ya, langsung aja. Di sini ada beberapa pendapat yang saya nukil tentang syarat barang. Ini kalau berdasarkan pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, syarat barang itu yang pertama harus suci atau masih memungkinkan disucikan dengan cara dicuci. Yang kedua bermanfaat, yang ketiga dapat diserahkan, yang keempat penguasaan penjual terhadap barang yang dijual, dan yang kelima kedua pihak yang bertransaksi mengetahui kondisi barang termasuk ukuran dan sifatnya.
Kemudian kalau dilihat di buku lain, ini bukunya Ustadz Ahmad Sarwat ya, yang dari Rumah Fikih. Kalau menurut beliau syarat barang itu juga ada 5, yaitu suci, punya manfaat, dimiliki oleh penjualnya, bisa diserahkan, dan harus diketahui keadaannya. Kemudian kalau dari buku Ahmad Farloh Hasan, syarat barang itu sebenarnya ada 4, yaitu barang ada atau tidak ada di tempat, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Kemudian yang kedua, dapat berfungsi atau difungsikan. Yang ketiga, barang sudah ada pemiliknya. Dan yang keempat, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung. Nah, dari 3 pendapat itu sebenarnya ini adalah rangkuman dari syarat barang. Ini dari jurnal yang ditulis oleh Susiawati pada tahun 2017. Jadi syarat barang kalau dirangkum itu ada 6. Yang pertama, bersih barangnya. Jadi barang yang diperjualbelikan itu bukan benda najis atau barang yang diharamkan. Kemudian yang kedua, dapat dimanfaatkan. Jadi barang yang diperjualbelikan itu harus ada manfaatnya, sehingga tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang tidak bermanfaat. Itu. Kemudian yang ketiga, barang itu harus milik dari orang yang melakukan akad. Nah, orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut gitu. Jadi kalau misalnya dia bukan pemiliknya, dia telah memiliki izin dari pemilik sah barang tersebut gitu. Kemudian syarat yang keempat, mengetahui. Maksudnya, barang yang diperjualbelikan itu dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas, baik itu zatnya, bentuknya, sifatnya, maupun harganya gitu. Sehingga nanti tidak terjadi kekecewaan di antara kedua belah pihak, baik itu penjual maupun apalagi pembeli gitu, karena tidak mengetahui spesifikasi dari barang yang dijual. Kemudian yang kelima, barang yang diakadkan itu ada di tangan. Perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan atau tidak berada dalam kekuasaan penjual itu dilarang, sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Kemudian yang keenam, mampu menyerahkan. Maksudnya keadaan barang itu harus dapat diserah terimakan. Kalau misalnya jual beli udara bebas gitu kan, berarti barangnya tidak dapat diserah terimakan. Gimana caranya menyerah terimakan udara bebas gitu, nggak bisa. Jadi jika barang tersebut tidak dapat diserah terimakan, kemungkinan juga akan terjadi penipuan atau menimbulkan kekecewaan pada salah satu pihak. Nah, itu untuk syarat barang. Kemudian selanjutnya itu syarat harga ya. Tapi sebelum masuk ke harga, kita lihat dulu yang dijadikan patokan harga itu, seharusnya ini di rukun ya, di rukun harga. Jadi yang dimaksud harga itu adalah adanya nilai tukar kan antara barang yang dijual dengan kesanggupan atau kerelaan dari pembeli untuk membeli barang yang dijual. Nah, syarat dari sesuatu untuk bisa dijadikan nilai tukar itu ada 3 yang utamanya. Sebenarnya ada lagi turunannya. Yang 3 itu yang pertama bisa menyimpan nilai atau store of value ya. Jadi yang dijadikan nilai tukar itu harus sesuatu yang memiliki harga atau nilai dan diakui dari masa ke masa dan oleh masyarakat umum gitu. Misalnya kan mata uang, misalnya mata uang di suatu negara itu kan diakui oleh masyarakat di negara tersebut, kemudian dia juga memiliki nilai dari masa ke masa gitu. Misalnya rupiah, jadi rupiah pada zaman dahulu sampai sekarang itu tetap ada nilainya gitu. Terus yang kedua, bisa menilai atau menghargakan suatu barang atau unit of account. Jadi misalnya harga dari satu keranjang buah itu bisa dinilai menjadi Rp20.000 gitu misalnya. Terus yang ketiga, bisa dijadikan alat tukar atau medium of exchange.
Jadi seperti yang tadi, buah bisa ditukar dengan Rp20.000 uang gitu. Tapi berarti ini juga nilai tukar itu nggak harus uang, bisa juga antara barang dengan barang, misalnya dalam barter pada zaman dahulu, misalnya buah apel di satu keranjang ditukar dengan sayuran gitu misalnya, ataupun dengan emas atau perak gitu. Intinya bisa dijadikan alat tukar. Kalau syarat yang lain itu ada juga, dia itu harus tahan lama atau durable, kemudian bisa dibawa kemana-mana atau portable, dan nilainya itu bisa dibagi-bagi tanpa mengurangi nilainya itu sendiri. Misalnya, jadi kan dalam mata uang rupiah itu ada pecahan 100 ribuan, ada 50 ribuan gitu, 20 ribuan gitu. Yang itu bisa dibagi-bagi tetapi nggak mengurangi nilainya gitu. Jadi misalnya uang 20 ribuan, pecahan 20 ribuan sebanyak 5 lembar, itu jadinya sama nilainya dengan uang 100 ribuan satu lembar gitu. Nah, terus baru masuk ke syarat harga. Nah, di buku Ahmad Farouk Hasan ini itu dituliskan bahwa harga itu sebenarnya ada dua, tapi nggak dijelaskan secara detail. Jadi ada, ini salah ya, harusnya dulu. Al-saman atau harga pasar, di mana syaratnya adalah harga yang disepakati harus jelas jumlahnya, boleh diberikan pada waktu akad, dan jika jual belinya itu al-muqayyadah atau saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara. Misalnya, tidak boleh mempertukarkan daging sapi dengan alat daging babi gitu misalnya, itu nggak boleh. Terus yang kedua, al-si'ar, yaitu modal barang yang seharusnya diterima semua pedagang sebelum dijual ke konsumen. Terus kalau saya baca lagi, ini tuh dua jenis harga ini. Yang kedua ini, al-si'ar ini adalah harga antar sesama pedagang gitu. Sedangkan al-saman atau harga pasar itu berarti harga yang berlaku umum di pasaran, harga aktual antara penjual dengan pembeli gitu. Jadi yang bisa dipermainkan gitu ya, quote unquote, harga yang bisa diatur oleh penjual itu adalah ini, harga pasar ini. Kemudian penentuan harga itu caranya adalah dengan pertimbangan bahwa harga tersebut pantas gitu. Jadi nggak ada ketentuan spesifik apakah harga itu misalnya harus ditambah 20% dari modal gitu. Jadi keuntungannya 20%, 30% dan sebagainya. Tetapi yang penting adalah harga tersebut pantas. Kemudian yang kedua, harga yang pantas adalah harga yang sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga dan berprinsip kepada hakikat jual beli, yaitu hakikatnya adalah dalam muamalah kan saling tolong-menolong sebenarnya. Meskipun nanti penjual pasti ingin mendapatkan untung gitu dari transaksi jual beli. Nah, kemudian yang terakhir, jika kita lihat tadi kepantasan harga gitu, dan apa sih yang memengaruhi harga itu gitu, dia naik atau turun, faktor-faktornya ada beberapa. Yang pertama, kondisi perekonomian di suatu tempat atau di suatu negara. Jadi misalnya di daerah konflik yang susah akses barang ke sana gitu, dengan di daerah yang barang itu tersedia dengan melimpah gitu, pasti harganya berbeda. Kemudian yang kedua, penawaran dan permintaan. Ini kalau di dalam hukum ekonomi, nanti penawaran dan permintaan ini akan menghasilkan suatu titik keseimbangan, yang itu akan menjadi harga dari barang tersebut. Misalnya suatu barang, sebut saja apa ya, misalnya buku, penjual ingin menjualnya dengan harga 50 gitu, sedangkan pembeli sanggupnya membeli dengan harga 40 gitu, tapi nanti itu nggak akan terjadi jual beli. Nah, tapi kalau misalnya harga jual dengan harga beli, keinginan penjual untuk menjual barang dan keinginan pembeli dan kesanggupan, willingness and ability to pay-nya itu sama, maka akan terjadilah harga keseimbangan gitu.
Kemudian yang ketiga adalah elastisitas permintaan. Ini tuh maksudnya adalah perubahan jumlah barang yang akan dibeli oleh pembeli ketika harga barangnya itu berubah gitu. Nah, ini berkaitan dengan kebutuhan masyarakat juga. Jadi misalnya masyarakat sangat butuh akan bahan makanan pokok seperti beras. Nah, kalau misalnya harganya itu pun melambung tinggi, maka pembeli akan tetap membelinya gitu. Jadi semakin inelastis atau semakin tidak elastis barang itu, maka penjual dapat mempermainkan harga. Nah, itulah nanti pentingnya ada regulasi pemerintah juga yang mengatur terkait harga ini gitu. Jadi penjual tidak boleh mempermainkan harga sesuka hatinya. Kemudian yang keempat adalah persaingan. Jadi semakin banyak penjual yang menjual suatu barang, tentunya harganya itu akan semakin bersaing gitu. Penjual semakin tidak memiliki kuasa gitu untuk mempermainkan harga. Kemudian yang kelima ya, biaya. Biaya untuk memproduksi barang, biaya distribusinya dan lain-lain pasti juga akan mempengaruhi harga. Kemudian selanjutnya tujuan perusahaan atau penjual. Jadi penjual itu ada yang tujuannya memang meraup untung sebanyak-banyaknya, ada juga yang tujuannya untuk tolong menolong saja gitu, hanya mengambil untung sedikit gitu. Itu akan memengaruhi harga dari barang yang dijual. Kemudian pengawasan pemerintah. Nah, ini seperti yang tadi misalnya kalau di Indonesia harga bahan bakar gitu, misalnya kan diatur. Kemudian harga obat itu ada harga eceran tertinggi gitu. Itu diatur oleh pemerintah. Kemudian yang terakhir adalah posisi tawar. Nah, posisi tawar ini dimiliki oleh pembeli ya. Jadi semakin pembeli itu memiliki posisi tawar, ya dia semakin memiliki kuasa gitu untuk mempengaruhi harga. Ya, mungkin itu saja terkait syarat barang dan harga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kalau misalnya nanti tadi ada yang kurang sesuai, bisa dijelaskan oleh Ustadz. Ya, terima kasih. Ya, udah cukup banyak pembahasannya tadi. Cuma mungkin tambahannya sedikit. Kalau tadi berbicara ada poin-poinnya ya. Kalau definisi banyak nggak masalah ya. Tapi kalau ada poin-poin misalkan tadi syarat barang. Syarat barang itu kan ada versi si A, versi si B, versi si C gitu. Nah, kalau yang seperti itu diusahakan jangan ditulis semuanya. Artinya gini, si A ini, si B ini. Wah, itu akan banyak sekali nantinya akan menumpuk kan tadi gitu ibaratnya gitu. Sebenarnya kalau dibuat seperti ini akan menarik misalkan kita bikin jadi satu slide aja kan syarat barang misalkan. Syarat barang. Nah, bawahnya yang pertama misalkan apa gitu. Anggap suci. Nah, suci ini ada di misalkan di bukunya si A gitu. Bukunya si A tahun 2011 misalkan. Ada juga di bukunya si B tahun 2013. B 2013. Nah, ada lagi misalkan syarat yang kedua apalagi suci, lalu punya harga, apalagi misalkan syaratnya anggaplah bersih ya, anggaplah seperti itulah. Ini contoh saja ya. Ternyata ini cuma ada sama si A tahun 2011 yang tadi. Nah, itu yang ketiga misalkan ada nilai misalkan seperti itu aja, ada nilai. Nah, ini adanya cuma di C di 2015 misalkan. Nah, kalau seperti ini kan jadinya udah jadi satu kesatuan nih. Kita tinggal nanti udah terhimpun ibaratnya. Dibandingkan kalau kita tulis menurut si A, ya syarat barang ini menurut si A 2011 1, 2, 3. Lalu syarat barang menurut si B 1, 2, 2. 2, 3. Nah, kira-kira versi yang paling enak dipahami yang mana? Versi 1
atau versi 2. Nah, kira-kira. Nah, makanya kalau poin per poin diusahakan untuk meninggalkan nikmat yang paling ganteng kenapa masih ada. Ya, intinya gitulah ya. Kalau poin per poin diusahakan dikumpulkannya seperti ini. Jadi enak ngumpulnya gitu. Kalau tadi kan kita mesti memahami versi si A, versi si B gitu. Jadi kan kebanyakan padahal mungkin sama aja semuanya gitu. Jadi kan mengulang kembali. Gitu. Nanti tinggal suci ini adanya di mana aja. Nah, berarti kan kita kelihatan nih, berarti si C ini tidak mensyaratkan 1 dan 2 nih. Kalau A mensyaratkan 1 dan 2, si B mensyaratkan 1, tapi cuma 1 slide kan. Jadi ringkas slide-nya gitu. Makanya tadi kalau udah presentasi itu biasanya orang udah nggak pakai footnote endnote yang panjang-panjang itu gitu. Itu nanti dikumpulkan di akhir aja dibikin daftar pustaka gitu. Karena nanti akan menjadi banyak gitu kalau seandainya kalau dibikin seperti itu gitu. Slide-nya akan jadi banyak. Kalau ini kan A 2011 nanti kan di akhir kalau kita bikin daftar pustaka misalkan. Daftar pustaka. Ini kan udah kelihatan aja A misalnya Imaduddin. M 2012. Manusia ganteng judul bukunya. Ya, bisa anggap seperti itulah ya dan lain-lain seterusnya lagi ya. Nah, ini kan nanti kelihatan nih. Kalau misalnya di dalam slide-nya itu tulisannya Imaduddin 2012, berarti nanti rujukannya ke sini kan Imaduddin M yang 2012 ini judulnya ini seperti itu. Nanti kan enak ngumpulnya di belakang ya. Kalau dalam bentuk presentasi ya, kalau dalam bentuk tulisan itu memang bebas ya. Maksudnya ya tergantung itunya juga gitu. Toh kan tulisan itu nanti nggak cuma ditulis di buku kan. Kalau seandainya ditulis di internet bisa aja sih gitu. Artikel di internet bisa aja dibikin endnote, cuman kan nanti di akhir sekali gitu. Nah, biasanya itu udah ribet lagi gitu jadinya. Enak kan seperti ini kan, tulisnya nanti dibikin ininya dulu ya. Nanti di akhir tinggal kumpulin aja penulis-penulisnya siapa. Nanti kita tinggal merujuk aja kode-kodenya aja. Gitu. Nah, tadi sebenarnya kalau antum semua kaji ya, itu dalam permasalahan sekarang ada yang sedang panas itu. Ya, dari syarat barang dan harga itu ya kalau mengkaji itu ya. Sekarang ada yang namanya kripto aset. Aslinya itu mata uang kripto. Tapi karena tidak sah diperjualbelikan di Indonesia menjadi aset kripto sekarang. Ya, kalau untuk kaji. Nah, itu MUI baru mengeluarkan fatwa terbaru. Aset kripto itu haram. Nah, itu menarik nanti kalau dibagikan apa istilahnya disandingkan dengan syarat barang tadi. Jadi aset kripto ini haram dari sisi apa? Apakah karena dia najis misalkan, atau karena dia tidak punya harga, ya? Atau bagaimana gitu seperti itu. Nah, itu dikembangkannya seperti itu menarik tadi sebenarnya gitu. Ya. Nanti jadi sebuah kajian lagi nanti menarik sebenarnya itu kan dibanding lagi. Atau masalah baru juga, bukan masalah baru ya, masalah yang unik juga yang menarik juga misalkan tadi masalah tasnir. Ada namanya tasnir dalam fikih itu. Tasnir itu apa? Pemerintah menetapkan harga khusus yang harus diiyakan oleh si penjual. Artinya penjual harus menjual dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, menariknya tasnir ini hukumnya haram. Ya, tasnir itu hukumnya haram dalam syariat. Menariknya gitu, ya. Nah, kita nggak kaji sekarang kasusnya bagaimana ya. Tasnir itu sebenarnya dalam syariat itu haram. Jadi pemerintah tidak boleh ikut campur dalam hal penetapan harga. Apa konteks ilatnya? Kenapa kok tasnir diharamkan? Karena nanti akan merugikan si penjual. Misalkan modalnya tinggi, ya secara otomatis akan berpengaruh ke harga jualnya akan tinggi. Ya, atau modalnya rendah, ya otomatis harga jualnya juga rendah. Nah, terkadang modalnya tinggi, tapi pemerintah ini nggak mau kalau dijual tinggi juga nanti rakyat menderita gitu. Oke lah, dia memikirkan satu sisi si pembeli gitu. Akhirnya dia pokoknya harga harus segini. Akhirnya dia nggak balik modal. Yang dirugikan siapa? Penjual kan gitu. Makanya itu tasnir haram. Gitu. Jadi tasnir dulu itu haram. Kenapa? Karena memungkinkan si penjual itu akan
merugi gitu. Nah, karena Islam itu kan tidak hanya menguntungkan satu pihak, penjual harus untung, pembeli juga harus untung, sama-sama dapatkan manfaat. Nah, kalau ada tasir di zaman dahulu ya, ada tasir di zaman dahulu, yang untung cuma pembeli, penjual jadi rugi zaman dahulu. Tapi kalau konteks saat ini, kalau nggak ada tasir, penjual yang itu, yang terlalu untung, pembeli yang rugi. Zaman sekarang ya, paham nggak konteksnya tuh, berubah tuh. Nah, itu yang perubahan perilaku sosial itu seperti itu. Nah, itu kalau misalnya antum kaji jadi multidisiplin itu keren sekali ya. Jadi konteks zaman dahulu udah berubah dengan konteks zaman sekarang. Kalau nggak ada tasir, itu cabai itu bisa dijual berapapun sama orang gitu. Sekarang kalau nggak ada tasir ya, kalau nggak ada tasir itu PCR itu berapa sekarang itu? Ya meskipun kemarin ada usulan bisnis, berapa itu sekarang? Sekarang kan ditetapkan nggak boleh harga di atas itu, nah sehingga murah kan jadinya, menguntungkan si pembeli gitu. Nah sekarang seperti itu konteksnya. Jadi tasir zaman dahulu itu nggak boleh, kenapa? Karena akan merugikan si penjual. Nah sekarang tasir itu justru seolah-olah dibutuhkan, kenapa? Supaya tidak merugikan si pembeli gitu. Nah, itu makanya konteksnya udah berubah sekarang. Nah, bagaimana saat ini, apakah tasir masih relevan diharamkan atau bagaimana aturan yang itu? Nah, itu kalau dikaji menarik juga itu. Ya, tadi kan berkaitan dengan bagaimana penetapan suatu harga itu. Nah, itu kalau kajiannya sekarang itu jadi menarik sekali. Ya. Oke, nanti kita panjang lebar aja lah, ini sebenarnya ini sebagai pemicu aja. Jadi nanti antum sendiri yang semuanya yang akan mengkaji itu semua. Bagaimana aset kripto itu kenapa bisa menjadi haram? Kalau bagi orang yang nggak peduli sama mata uang kripto, ya itu mah nggak ada peduli sama fatwa MUI. Ada orang yang sering mainan barang-barang seperti ini, itu langsung itu dia sekarang langsung lagi kepanasan. Kenapa? Karena diharamkan kripto itu. Ya. Oke, terus apa lagi itu pembahasan? Syarat ijab kabul. Syarat ijab kabul ya. Mohon izin Ustaz. Ya, saya yang membahas tentang syarat ijab kabul jual beli. Langsung aja ya. 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 Jadi di sini saya mengambil kutipan, mengambil pembahasan daripada buku Al-Yaqutun Nafis karya Imam Ahmad bin Umar Asy-Syafi'i ringkasan terjemahan. Jadi teman-teman bisa dibuka ya. Saya nggak bikin slide juga, mohon maaf. Bisa dibuka halaman 187. Di situ ada syarat sigot jual beli. Nah, di sini sigot di sini sebenarnya pembahasannya sangat singkat di rukun jual beli, yaitu ijab dan qabul, artinya kalau misalnya di bukunya Yaqutun Nafis. Tapi kalau dalam bukunya siapa? Bukunya Dimnya Udin Jauni dalam pengantar fikih muamalah, di situ dijelaskan bahwasannya sigot ini adalah bentuk daripada ijab qabulnya yang bisa berupa ucapan, tindakan, isyarat ataupun korespondensi. Nah, tapi kayaknya lebih cocokan yang ini. Kayak mungkin bisa di-compare, kayaknya nggak ada kontroversi gitu. Kontrak. Jadi syarat sigot jual beli ada 13. Yang pertama adalah antara ijab dan qabul tidak diselingi oleh pernyataan lain. Kemudian yang kedua, antara ijab dan qabul tidak diselingi oleh diam atau jeda dalam waktu yang lama. Mungkin antara pernyataan dari ijab
itu berjeda waktu yang lama sehingga antara pengucap ijab dan qabul itu lupa atau misalnya ingatan yang sedikit salah gitu, dikhawatirkan akan menghancurkan sigat jual belinya. Syarat yang ketiga, keduanya sesuai dalam makna. Keempat, dikaitkan dengan urusan lain, tidak dikaitkan dengan urusan lain. Kelima, tidak dikaitkan dengan waktu. Jadi dalam jual beli ini, dalam ijab qabul ini tidak boleh disangkut pautkan antara pernyataan akad dengan urusan-urusan lain yang di luar dari konteks jual belinya. Kemudian yang keenam, lafal yang pertama tidak berubah sebelum yang kedua. Yang ketujuh, diucapkan hingga sekiranya bisa terdengar oleh orang yang ada di dekatnya. Jadi kalau misalnya berbisik, kayaknya nggak boleh. Tapi ada sih yang akad jual belinya tuh pakai gestur tangan di suku mana gitu dalam Indonesia. Nanti bisa dibahas lebih lengkapnya. Kemudian nomor 8, tetap memiliki kecakapan sampai sempurnanya ijab qabul. Ke-9, khitab ditujukan pada orang yang dituju. Ke-10, qabul dilakukan oleh mukhatab atau orang yang dituju. 11, pihak pertama yang mengucapkan sigot menyebutkan harganya. 12, menunjukkan kepada keseluruhan badan orang yang berakad. Dan ke-13, meniatkan lafaz kepada maknanya. Mungkin dari satu poin dengan poin yang lain ini sebenarnya saling berkaitan. Terus juga sudah familiar di kalangan kita, jadi sehingga tidak terlalu pusing juga untuk memahami antara satu poin dengan poin yang lain gitu. Jadi antara pengucap ijab dan pengucap qabulnya tidak boleh dicampur baurkan dengan masalah lain. Singkatnya. Mungkin sekian Ustaz. Masya Allah. Naira. Ustaz, tanya sedikit. Nah, justru sekarang yang menarik itu masih ada nggak orang jual beli dengan ijab qabul? Izin menjawab ya Ustaz. Jadi mungkin kalau misalnya di zaman sekarang ijab qabulnya tidak terlalu baku seperti zaman dulu mungkin. Kalau misalnya di pasar kayaknya masih ada deh Ustaz, kayak percakapannya kurang lebih mungkin kayak Bang ini berapa harga cabenya gitu. 5.000 Neng, oh 5.000. Ya udah 5.000 ya gitu, terus bayar. Nah itu sepertinya ijab qabul, yang disebut ijab qabul bisa termasuk gitu. Ya, atau misalkan perdagangan internasional itu sekarang masih pakai ijab qabul ya. Ijab qabul tuh nggak mesti dengan, ya kalau sekarang perkembangannya dia udah nggak lafaz lagi. Ya, untuk perjanjian internasional itu kan perdagangan internasional itu ada suratnya itu. Harga barang yang dijual berapa, jumlahnya berapa, itu kan sebenarnya bisa dimasukkan ke ijab qabul nanti. Tapi nanti apakah ijab qabul itu boleh tidak menggunakan lafaz atau bagaimana? Nanti kan akan kita kaji mendalam seperti itu. Apakah masuk ke bagian ijab qabul kah kalau bukan lafaz? Kalau surat bagaimana seperti itu? Ya. Apa kamu mau ngomong juga? Ngomonglah. Tuh, ya. Nah, itu kalau mengenai ijab qabul. Jadi ijab qabul nanti syaratnya banyak juga. Sekarang itu kebanyakan udah nggak pakai ijab qabul lagi gitu kan. Ya beli aja. Nanti ada misalkan bai'ul mu'athah. Ya nanti kalau tidak pakai ijab qabul itu namanya bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah itu harga barang sudah diletakkan di depan barangnya. Nanti kita ambil barang, kita langsung beli barangnya. Salah satunya nanti contoh bai'ul mu'athah seperti itu. Nah kalau demikian kan berarti udah nggak ada ijab qabul. Udah nggak ada ijab qabul, langsung transaksi aja gitu kan.
gimana nggak ada ya transaksi tanpa ijab kabul. Nah, apakah itu nanti namanya sah atau tidak jual belinya seperti itu? Nah, itulah kemudian yang akan menjadi masalah nanti kalau misalnya nggak ada ijab kabul, tiba-tiba nanti ada apa? Ada konflik di tengah jalan, orang akan bertanya, lah kemarin kesepakatannya seperti apa? Nah, itu yang disebut dengan fungsi ijab kabul itu. Lah kemarin kan kita udah sepakat, harga segini, barang segini. Nah, sekarang kalau seandainya langsung tukar-menukar begitu aja, tanpa ada ijab kabul, orang akan bertanya nanti ketika ada masalah di kemudian hari. Harganya bagaimana, itunya bagaimana, seperti itu. Ya. Yang itu nggak ada ya? Yang apa satu lagi? Yang terakhir? Contoh. Ya. Contoh apa? Gambaran jual beli. Nah, sebenarnya dari semua permasalahan atau materi-materi yang dibahas hari ini, yang paling gampang itu gambaran jual beli. Justru itu yang nggak ada ya. Gambaran jual beli itu seperti apa? A punya uang 1.000.000, B punya daging 1 kilo. Ya, B ingin menjual dagingnya itu yang 1 kilo dengan harga 1.000.000. Si A beli dengan uangnya, terjadilah pertukaran. Mengatakan si B, A, saya jual daging saya yang 1 kilo ini dengan harga 1.000.000. Kata si A, saya terima. Itu yang disebut dengan jual beli ya. Kenapa gampang ya? Karena udah biasa gitu. Tapi coba nanti kalau seandainya dalam akad yang lain, nah itu mungkin gambarannya perlu diperinci lebih luas seperti itu ya. Nah, mungkin kalau sekarang dibahas dari awal semua nggak akan tempat waktunya. Mungkin minggu depan, tapi ada beberapa catatan penting ya sebelum kita masuk ke dalam bab fikih muamalah. Itu sebenarnya bisa dibaca di bukunya siapa kemarin judulnya itu penulisnya, Pengantar Fikih Muamalah. Itu menarik sekali ya di awalnya. Itu nanti bisa dibaca ya. Di buku-buku Rumah Fikih itu PDF-nya itu gratis semua ya. Kalau buka situs Rumah Fikih itu ada PDF gratis, itu bukunya bagus-bagus semua dan itu sangat memperhatikan zaman ya. Maksudnya gimana ya? Buku-bukunya itu kontemporer lah gitu. Permasalahan-permasalahan kontemporer banyak gitu. Ya, artinya nggak hanya masalah-masalah yang dulu aja gitu, nggak masalah hukum kunut apa itu mah udah lama gitu kan. Tapi masalah-masalah baru itu banyak sekarang gitu. Ada jual beli e-money, ya, apa hukumnya jual beli e-money, cashback dan lain sebagainya itu. Nah, itu ada dibahas di Rumah Fikih itu, ya di buku PDF-nya itu. Nanti bisa dicari aja. Apa. Seperti itu. Nah, sekarang taruh dulu. Naila, belum pernah ketemu. Pengen ketemu. Ini ya. Nah, ada beberapa catatan penting kalau mengaji fikih muamalat itu. Ya. Pertama ya, kalau kita berbicara mengenai Islam dan muamalat, ada 4 hal penting. Yang pertama, dalam Islam itu nggak ada akad yang baru. Ya. Semua akad itu sudah ada di zaman dahulu. Dari yang halal sampai yang haram itu semua udah ada. Ya, jadi Islam itu cuma mengadopsi akad-akad terdahulu. Nggak ada akad baru dalam Islam. Gadai, sewa menyewa, jual beli, apalagi riba, segala macam itu sudah ada dalam kebiasaan masyarakat sebelum bahkan Islam ada. Jadi Islam itu nggak menciptakan akad yang baru. Jadi jangan seolah-olah ini hanya punya Islam, enggak. Yang lain juga memakainya. Gitu. Makanya nanti permasalahannya akan menjadi melebar. Yang kedua, Islam itu cuma mengatur kaidah umum, bukan teknisnya. Ya, maksudnya apa? Kita kan ngajinya cuma jual beli itu apa, ya, atau sewa menyewa itu apa, seperti apa, ya. Tapi nanti kan dalam teknisnya akan berkembang kan. Misalkan dulu orang kalau mau jual beli itu beli barang. Sekarang orang nggak cuma beli barang, ada beli yang nggak jadi barang. Misalkan apa? Beli top up saldo e-money gitu misalnya. Itu uang barangnya gimana? Barangnya nggak ada kan gitu. Uangnya ya uang apa gitu baratnya ya. Uang yang tidak ada bentuknya gitu. Uang digital. Nah, itu uang digital gitu kan. Nah, itu kan berarti kan teknisnya sudah berkembang, tapi kaidahnya tetap sama kan nanti. Kalau kita mau beli e-money harus ada penjual, harus ada pembeli, harus ada harga, harus ada itunya juga. Nah, kaidah umumnya yang diatur sama Islam, teknisnya enggak. Artinya akan berkembang. Sekarang mata uang kripto juga seperti itu.
Nah, Islam itu hanya mengatur kaidahnya saja. Makanya kita tadi bahas kalau dalam masalah fikih klasik, ya definisi jual beli apa, rukunnya bagaimana, syarat dari masing-masing rukun bagaimana, itu saja yang kita bahas. Kenapa? Ya karena kaidah umum saja yang dibahas dalam fikih muamalah itu. Fikih muamalah nggak bahas teknisnya. Teknisnya nanti akan berkembang, akan kita kembalikan ke rukun atau syaratnya yang belum terpenuhi. Nah, mata uang kripto haram kenapa? Kaidah umum mana yang ditabrak? Ya, syarat mana yang ditabrak, rukun mana yang ditabrak. Nah, seperti itu. Yang ketiga, muamalah itu berlandaskan kepada akidah dan akhlak. Akidah ini maksudnya apa? Kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu milik Allah. Artinya itu bukan penguasaan kita. Nah, sekarang kan orang berdagang itu seolah-olah dia mengumpulkan harta untuk dirinya sendiri. Akhirnya kan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu kan sudah bertentangan dengan muamalah. Makanya ada orang jual harga tinggi-tinggi, nanti akan kena di tas'ir. Ya, pemerintah membatasi harga. Nanti akan dikatakan, oh tas'ir itu haram. Gitu. Tapi konteksnya sekarang sudah berkembang. Tas'ir itu apakah masih menjadi haram atau tidak? Seperti itu. Begitupun dengan akhlak misalkan. Nah, apa misalnya jangan sampai muamalah yang dilakukan itu membuat orang lain terkena suatu yang merugikan dia. Gitu. Atau kita menzalimi dia. Gitu. Nah, itu makanya muamalah itu konteksnya ya akidah dan akhlak itu. Gitu. Bagaimana kalau kita meyakini bahwasanya harta itu bukan milik kita, tapi milik Allah yang dititipkan, sehingga kita buat apa? Cari-cari banyak-banyak kalau kita dititipi juga. Gitu. Ya. Yang kedua, akhlak. Gitu. Jadi kita bagaimana bermuamalah dengan orang lain. Ya, ini kan muamalah ini kan masalah perdata. Gitu. Masalah perdata, masalah antara orang dengan orang, individu dengan individu. Gitu. Berarti kita harus menjaga bagaimana hubungan kita dengan sesama individu itu. Nah, yang ketiga, ada maqasid syariah. Apa itu maqasid syariah? Tujuannya apa sih sebenarnya dari ada penetapan ini? Gitu. Kenapa kok riba haram? Ya, pasti ada maksudnya dan ada tujuannya. Apa maksudnya? Kenapa diharamkan riba? Nah, nanti di situ sesuatu yang misalkan sekarang ada orang mengatakan kalau seandainya kita beli beli sesuatu dengan Shopee dapat cashback itu riba. Nah, maqasid syariahnya yang mana gitu? Mana yang dirugikan kita? Gitu. Ya, mana yang syariah itu larang? Sehingga kita nggak bisa menggunakan itu. Nanti kita kan larinya ke sana itu maqasid syariah. Yang bagi yang pernah tahu istilah maqasid syariah pasti paham. Ya. Nah, ada lagi karakteristiknya. Nah, ini bisa dibaca aja nanti sebenarnya. Ini gambaran ringkasnya aja. Ya. Muamalah itu secara asal semuanya boleh. Mau muamalah apa, ya. Mau jual beli, mau sewa menyewa, mau apapun semuanya itu boleh. Ya, sebentar. Semua jenis muamalah itu boleh. Ya. Nanti kalau sudah menabrak aturan syariat baru. Kenapa? Karena kan tadi tidak ada yang baru dalam Islam sebenarnya dalam muamalah ini. Semuanya sudah ada. Cuma nanti Islam mengatur kaidah umumnya. Kalau nabrak kaidah umum baru nanti sudah berubah menjadi tidak halal lagi seperti itu. Nah, orientasinya kepada ilat dan maslahat. Maksudnya apa? Kenapa ini menjadi haram? Ya pasti ada ilahnya di sana. Kenapa kok jadi haram? Entah itu merugikan salah satu pihak, ya atau tidak berguna transaksinya atau bagaimana. Yang kedua, kenapa menjadi halal? Karena ada maslahat di baliknya. Ya karena kalau seandainya tidak dibolehkan, ya nanti bagaimana? Misalkan tadi syarat barang tidak boleh najis kan. Nah sekarang orang kalau mau jual beli pupuk gimana caranya? Pupuk itu najis apa tidak? Najis, kotoran pasti hewan. Najis gitu. Karena kotoran hewan, nah bagaimana? Nah, nanti kan akan ada perbedaan pendapat. Kenapa bisa ada pendapat-pendapatnya? Kalau seandainya kita nggak bilang ada maslahat di sana, itu nggak akan ada perbedaan pendapat. Ya kalau misalnya Islam sudah menetapkan aturan, artinya sudah Islam menentukan teknis, itu nggak akan ada perbedaan pendapat. Misalkan jual beli ini haram, najis haram, itu sudah nggak akan ada perbedaan pendapat. Tapi karena ini masalahnya ijtihad, ya orang akan berbeda pendapat. Kan ada manfaat di balik pupuk itu, gitu masalahnya. Ada maslahat di balik pupuk itu, makanya orang berbeda pendapat di sana. Yang ketiga dipengaruhi oleh adat dan kebiasaan juga. Ya kan kita jual beli itu tergantung kebiasaannya, artinya semakin berkembang zaman, ya jual beli itu akan semakin berkembang juga prakteknya. Dan Islam itu nggak akan bisa mengakomodir semuanya secara teknis. Yang bisa diakomodir oleh Islam itu ya kaidah umumnya. Makanya tadi kita harus patenkan sekali yang dimaksud dengan rukun itu bagaimana. Penjual itu yang mana sih, pembeli itu yang mana sih. Syaratnya bagaimana, syarat penjual itu seperti apa. Jadi kan anak kecil itu bagaimana. Kalau anak kecil beli sesuatu yang misalkan
anak kecil beli narkoba misalkan, jadi dia juga nggak bisa dihukum karena dia masih kecil gitu. Tapi narkobanya sudah terjadi transaksi gitu. Makanya tadi kan harus diperhatikan bagaimana syarat jual beli itu. Nah, sifatnya juga dinamis ya. Ini banyak nanti bisa dibaca aja, dinamis. Ya, ijtihad sangat dominan ya. Banyak masalah-masalah itu ijtihad. Gitu. Makanya kalau seandainya nanti ketemu perbedaan pendapat dalam masalah muamalah itu hal biasa dan tidak boleh ada satu ijtihad yang merasa lebih benar daripada ijtihad yang lain. Kalau nanti misalkan ya, ini biasanya ada kelompok yang apa semua muamalah kontemporer itu haram semua gitu. Cashback haram, apalagi misalnya bayar pakai Shopee Pay haram, ya pakai OVO haram, GoPay haram, semuanya haram gitu. Itu kan ijtihadnya dia. Tapi ada ijtihad lain yang nanti bisa jadi itu membenarkan ada maslahat juga di balik itu semua seperti itu. Ya, ibaratnya sekarang ya kalau misalnya pakai Shopee Pay pakai itu kan si A mau pergi ke pasar jauh pasarnya. Si B kebetulan mau ke pasar, titip ke si B. Akhirnya B yang beli. Nanti si B ngasihkan si A ngasihkan uang ke B, B tinggal belikan ngasih barang si C. Apa bedanya kalau kita beli top up Shopee Pay itu? Ya. Kita ngasihkan uang ke Shopee-nya itu, nanti Shopee Pay-nya itu yang akan digunakan untuk transaksi. Kalau dia mau merubah harga, terserah dia. Nanti akan kita bahas lebih mendalam kalau dalam permasalahan itu. Terakhir, ya kalau kita mengkaji fikih muamalat, yang bedanya dengan masalah ibadah apa? Fikih muamalat dia membahas urusan dunia dan akhirat. Kalau ibadah kan akhirat saja, gitu. Sholat di akhirat saja, nggak ada urusan dunianya. Tapi kalau fikih muamalat, kemaslahatan di dunia dan kemaslahatan di akhirat juga. Nanti silakan dibaca lagi. Nah, ini yang paling penting terakhir ini. Nah, akad itu banyak jenisnya. Ya. Ada jenis muawwadhah, tabarruk, isqat, itlaq, taqyid, musyarakah, taufik, dan lain sebagainya. Nanti harus dibaca ini. Ini kalau nggak dibaca nanti akan bingung. Yang pertama namanya akad muawwadhah. Akad muawwadhah apa? Ada pertukaran. Ya. Apakah setiap akad ada pertukaran? Tidak mesti. Misalnya wakaf, sedekah, infak, apakah ada pertukaran di sana? Tidak ada pertukaran. Berarti itu bukan akad muawwadhah namanya. Infak itu kan si orang yang berinfak ngasih atau orang yang menghibahkan ngasih terus nggak ada yang dia dapatkan kan. Dia cuma ngasih cuma-cuma, berarti itu bukan muawwadhah namanya. Itu nanti tabarruk namanya, sukarela, tidak ada pertukaran. Jadi lawannya muawwadhah itu tabarruk. Muawwadhah si A ngasih, si B ngasih. Si A dapat, si B dapat. Itu muawwadhah, akad muawwadhah. Ada lagi akad tabarruk. Si A ngasih, B nggak ngasih. B cuma dapat, si A nggak dapat apa-apa. Nah, itu tabarruk. Nah, kalau isqat itu menggugurkan kepemilikan orang lain karena hak, ya, ada hak di situ. Nanti ini adalah permasalahan syubhah. Ya. Kemarin kita sudah contohkan syubhah itu seperti apa. Si A sama si B punya rumah satu atap separuh-separuh. Si B mau jual ke si C. Nah, harusnya si C yang akan mendapatkan hak ini. Kenapa? Karena dia yang sudah dibayar. Tapi si A berhak untuk mengambil tanah si B, menjualnya, ya, menggugurkan kepemilikan si C karena dia satu atap dengan si B. Gitu. Lebih maslahat nanti karena menggugurkan. Ada lagi itlaq. Itlaq itu memberi kuasa ke orang lain supaya bisa berakad. Nah, akadnya bukan dari si orang yang ingin melakukan akad, tapi diwakilkan ke orang lain. Nah, itu namanya itlaq. Lawannya taqyid, mencegah orang untuk mempunyai hak. Nah, tadi sudah disinggung tadi kan, kalau misalnya ada anak bayi punya harta 1 juta, apakah anak bayi itu bisa untuk melakukan jual beli? Tidak. Hartanya tetap punya 1 juta dia, tapi dia tercegah untuk mentransaksikan hartanya. Ada lagi akad musyarakah, akad kerjasama. Nah, kerjasama antara si A sama si B, nanti untungnya bagi 2. Nah, ada lagi akad tausik. Ya. Akad tausik itu apa? Si A memberikan ke si B atau sebuah jaminan yang nanti akan dikembalikan. Ini bedanya sama istihfaz itu, kalau penitipan sama jaminan beda ya. Nanti bisa dibahas itulah. Ya. Kalau tausik itu jaminan dari saya lakukan ini, tapi jaminannya ini. Nah, jaminan dia akan dikembalikan kan, ya, pegadaian gitu. Kalau misalnya kita naruh uang, naruh barang di pegadaian, nah barang yang kita titipkan itu sebagai jaminan. Beda sama penitipan. Pegadaian itu apakah penitipan barang? Enggak. Gitu. Nah, beda sama tausik ya. Jaminan itu kalau pegadaian itu masuk ke tausik ini nanti, ya orang gadai. Makanya nanti apakah boleh kita memanfaatkan barang gadai? Bolehkah kita memanfaatkan barang titipan? Nah, itu akan berbeda kasusnya. Kenapa? Karena akadnya beda. Satu akad tausik, ya,
orang yang kita apa namanya, kita percaya dia untuk memegang barang kita. Nah, itu nanti akan berbeda. Silakan dibaca bukunya itu yang pengantar fikih muamalat untuk lebih memahami jenis-jenis akad itu. Nanti akan berkembang dari sini semuanya seperti itu. Ya, itu sekedar gambaran singkat aja. Nanti silakan lagi karena nggak sempat kalau untuk bahas bayat secara menyeluruh. Ya, nanti berarti minggu depan kita coba bahas bayat semuanya secara lengkap dulu supaya paham. Nanti kita kembangkan. Ya, tadi beberapa catatan-catatan itu kalau mau dilengkapi itu baik sekali sebenarnya kalau untuk punya catatan. Ya. Antum nulis tentang bayat itu apa, syarat apa, bagaimana digabungkan tulisan antum jadi satu, itu bagus juga itu kalau misalnya antum mau seperti itu ya. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada kayaknya masih banyak yang menggantung, tapi kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Setelah banyak nanti kita bahas riba, nanti kita coba untuk bagi itunya dulu. Nah, kenapa kita bahasnya seperti ini gitu? Itu yang antum tadi ceritakan, yang tadi diceritakan itu ya, yang bayar itu apa, pedang itu apa, itu akan tahan 10 tahun nanti itu. Akan tahan 5 tahun di otak antum ya. Kalau antum dengar aja besok udah nggak ingat lagi, pasti udah lupa aja gitu. Nanti kita bahas syarat jual beli gitu. Ya meskipun yang nggak bahas syarat misalnya syarat barang dan harga, yang nggak bahas syarat barang dan harga pasti besok udah lupa juga. Tapi yang bahas itu paling tidak ya setahun 2 tahun masih ingat lah, pernah bahas itu gitu. Ya, setidaknya. Ya Imat setidaknya masih akan hafal syarat apa namanya, siapa itu penjual, siapa itu pembeli lah gitu. Meskipun yang lain mungkin besok udah lupa gitu. Nah, itu fungsinya untuk belajar kenapa harus dibaca dulu itu seperti itu. Kita akan lebih lama tahan, lebih awet ingatannya seperti itu. Coba aja nanti silakan 5 tahun, 10 tahun kemudian pasti masih ingat itu syarat. Kalau Imat berarti bahas rukun jual beli masih ingat ya. Rukun jual beli itu ada penjual ada pembeli gitu. Meskipun baru tahu hari ini gitu. Awetnya akan lebih lama. Nah, Nisa belum tentu tahu penjual dan pembeli dalam 10 tahun lagi gitu kan. 5 tahun. Apa itu rukun jual beli? Belum tahu tuh ya. Dia bahasnya soal definisi gitu seperti itu ya. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Ada tambahan kira-kira? Tidak, Ustaz. Cukup ya. Kita tutup di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran izin li.